Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Rahsana, semester 2 Pendidikan Agama Islam di kelas 2D. Izin yang terhormat kepada dosen pengampu bahasa Arab, Ibu Ulis, Siti Julaiha, SSMA. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai ilmu sorof. Ilmu sorof dalam ilmu bahasa memiliki cabang ilmu bahasa Arab. Ada ilmu nahwu, ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu arud, ilmu mantik. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai cabang ilmu bahasa Arab yang kedua, yaitu mengenai ilmu sorof. Ilmu sorof adalah ilmu yang mempelajari tentang perubahan kata dari kata dasar menjadi kata yang lain. Jadi perubahan kata dari kata dasar menjadi kata yang lain, dan setiap perubahan kata tersebut memiliki arti ataupun makna yang berbeda. Jika ingin fasih dalam bahasa Arab, maka dia harus menguasai ilmu nahwu dan ilmu sorof. Jika ingin fasih dalam bahasa Arab tetapi tidak menguasai kedua ilmu tersebut, maka bisa diilustrasikan seperti burung merpati. Nah, burung merpati memiliki dua sayap yang cantik dan bisa terbang leluasannya. Nah, jika sayap tersebut tidak memiliki burung ataupun hanya satu sayap saja, maka tidak akan bisa terbang. Nah, demikian. Jika ingin menguasai bahasa Arab, maka harus bisa menguasai ilmu nahwu dan ilmu sorof. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ilmu sorof. Ilmu sorof adalah perubahan kata dari kata dasar menjadi kata lain yang setiap katanya memiliki perubahan ataupun arti dan makna. Di sini saya akan menjelaskan ilmu sorof dasar kepada jenjang sanawiyah kelas 7. Yang pertama tentang mukodimah ataupun pengertian ilmu sorof dan pembagiannya. Yang kedua ada wazan, tasrif, sigot, dan bina. Di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan kapasitas di madrasah sanawiyah ataupun sesuai dengan bahasa di madrasah sanawiyah. Oke, yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ilmu sorof adalah perubahan kata menjadi kata dasar, perubahan kata dari kata dasar menjadi perubahan kata yang lain. Perubahan kata tersebut memiliki makna ataupun arti. Di sini akan lanjut kepada materi pembahasan yang kedua tentang wazan, tasrif, sigot, dan bina. Yang pertama adalah tasrif. Tasrif itu memindahkan asal Oke, jadi yang pertama mengenai materi tasrif. Nah, definisi tasrif yaitu memindahkan asal satu ataupun bisa disebut dengan masdar kepada beberapa bentuk yang berbeda-beda untuk menghasilkan makna yang dikehendaki. Jadi tasrif itu memindahkan masdar. Masdar tersebut masdar adalah memindahkan asal satu masdar. Nah, tasrif itu bisa disebut yaitu membahas tentang perubahan keadaan kalimah. Jadi tasrif bisa diringkas ialah perubahan keadaan kalimah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Jadi perubahan kalimah dari suatu bentuk ke bentuk yang lain. Nah, definisinya memindah masdar kepada beberapa bentuk yang berbeda-beda untuk menghasilkan makna yang dikehendakinya. Nah,
Di dalam tasrif, pembagian tasrif ada dua, yaitu tasrif ada dua, yaitu ada tasrif ada tasrif lugawi dan tasrif istilahi. Nah, jadi pembagian tasrif itu ada dua. Yang pertama ada tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Di sini saya akan membahas tentang kedua pembagian tersebut. Yang pertama tasrif istilahi, cara melihat ataupun cara membaca tasrif istilahi itu dari kanan ke kiri. Jika tasrif lugawi dari atas ke bawah. Kalau misalkan tasrif istilahi caranya dari kanan ke kiri, Nah, oke, lanjut saja kepada contohnya. Di sini ada misalnya, oke sebentar. Oke, baik. Tentang tasrif. Nah, di sini ada beberapa kolom yang mengenai tentang pembentukan tasrif. Jadi, tasrif istilahi itu ada Oke, jadi pembagian tasrif ada dua. Yang pertama tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Jadi di sini saya akan membahas mengenai tasrif istilahi. Di tasrif istilahi memiliki 10 bentuk perubahan kata. Yang pertama ada pola kata atau bentuk. Yang pertama ada fi'il madi. Fi'il madi menunjukkan kata kerja waktu lampau. Contohnya langsung saja ya contohnya. Pola katanya fa'ila, wazan fa'ila, fi'il madinya fa'ila. Terus diubah menjadi fi'il mudhari'nya yaf'alu. Mengapa menjadi yaf'alu? Karena ada perubahan kata dari penambahan huruf ya dan menambahkan ya dan sukun fa'ilnya penambahan huruf ya dan fa-nya menjadi sukun dan dan menjadi domah islamnya menjadi yaf'alu. Fi'il mudhari'nya menjadi yaf'alu. Mengapa menjadi yaf'alu? Karena kata kerja waktu sekarang atau yang akan datang yaf'alu. Oke, yang yaf'alu jika dimasdarkan menjadi fa'lan. Mengapa fa'lan? Karena penambahan huruf fathah tain.
karena adanya kata abstrak. Yang ketiga ada masdar mim. Maf'ailan, fa'ilan maf'ailan menjadi maf'ailan. Mengapa? Karena adanya penambahan huruf mim sebelum kata. Nah, maf'ailan diubah menjadi isim fa'il. Isim fa'il adalah kata yang bermakna subjek, diubah menjadi fa'ilun. Mengapa demikian? Karena adanya penambahan huruf alif, jadi fa'ilun dan domah tain. Yang fa'ilun diubah menjadi isim maf'ul, yaitu af'ul, kata kerja perintah. Af'ul, mengapa demikian? Karena adanya penambahan huruf alif, dan setelah alif menggunakan harokat sukun. Nah, setelah harokat sukun menggunakan harokat domah, dan kemudian terakhir itu ada harokat sukun. Af'ul diubah menjadi fi'il nahyi, ialah la taf'ul. Mengapa demikian? Karena adanya penambahan huruf ta di tengah-tengahnya, dan ada penambahan huruf lam di awal katanya. Jadi ada penambahan huruf la dan huruf ta di sebelum kata dasarnya. Fi'il nahyi adalah kata kerja larangan. La taf'ul diubah menjadi isim zaman, yakni maf'ilun. Mengapa demikian? Isim zaman dan isim makan serupa, namun ada yang berbeda. Berbedanya hanya makna. Maf'ilun. Nah, kalau misalkan isim zaman, kata yang bermakna waktu. Kalau isim zaman, isim yang bermakna waktu. Kalau misalkan isim makan, isim yang bermakna tempat. Nah, kalau misalkan isim alat, mif'ilun, berarti huruf mimnya berharokat kasroh, kata yang bermakna alat. Nah, di sini saya akan menambahkan lagi contoh mengenai nasoro. Berarti kalau di sini wazannya nasoro diubah menjadi wazannya nasoro dimasukkan ke dalam fi'il madhi, berarti ialah nasoro. Nah, jika fi'il nasoro diubah menjadi fi'il mudhari, berarti yansuru. Nasoro yansuru nasron yes. Oke, jadi di sini saya akan menambahkan contoh kata nasoro. Nah, kata nasoro itu artinya ialah menolong. Jika kata nasoro diubah menjadi fi'il madhi, berarti nasoro tetap, tapi maknanya berbeda, yaitu telah menolong. Nah, wazannya bentuk dasar awalnya nasoro diubah menjadi fi'il madhi, jadi nasoro, telah menolong. Nah, yang kedua ada nasoro diubah menjadi fi'il mudhari, yang suruh. Nah, sesuai dengan wazan yaf'ailu. Jadi wazan yaf'ailu, kata dasar nasoro diubah menjadi wazan yaf'ailu, jadinya yansuru. Nah, jika wazannya fa'ilan, mauzunnya menjadi nasron. Nah, jika masdar mim, wazannya maf'ailan. Nah, mauzunnya maf'solun. Nah, jika nasoro diubah menjadi isim fa'il, wazannya fa'ilun. Nah, menjadi mauzunnya nasirun. Nah, di sini kenapa demikian? Karena adanya penambahan huruf alif. Jika isim fa'il adanya penambahan huruf alif dan menjadi domah tain di akhir. Nah, jika masdar mim, penambahan huruf mim dan adanya fathah ataupun penambahan harokat di akhir kata dan adanya fathah tain. Nah, jika masdar adanya harokat di akhir dan penambahan
fatah tain. Oke, jika fi'il mudhari adanya penambahan huruf ya, penambahan huruf ya, dan adanya perubahan dalam harokat yaitu domah dan domah. Jadinya ini huruf penambahan huruf ya, kata harokat asli yaitu sukun. Maaf, adanya perubahan harokat yaitu diubah menjadi sukun. Terus huruf harokat asli yaitu fathah dan harokat akhir yaitu domah. Nah ini berarti harokat asli yaitu fathah jika masdar, sukun perubahan harokat dan penambahan fathah tain. Nah jika nasoro diubah menjadi isim maf'ul berarti mansurun. Mansurun dijelaskan bahwa orang yang menolong, mansurun orang yang menolong. Jika diubah menjadi fi'il amr berarti ansur berarti jangan, ansur berarti tolonglah, ansur. Nah diubah menjadi fi'il nahyi, la tansur artinya ialah jangan menolong, berarti tidak boleh menolong. Karena fi'il nahyi itu adalah kata kerja larangan. Nah terus mauzunnya la tansur. Nah jika isim zaman wazannya maf'ulun. Nah mauzunnya mansorun. Mengapa demikian? Karena artinya ialah waktu menolong. Jika isim zaman mauzunnya mansur, ya, artinya menolong berdasarkan waktu menolong. Nah jika isim makan wazannya maf'ailun berarti mauzunnya mansorun berarti tempat menolong. Tempatnya di mana untuk menolong? Terus kalau isim zaman waktunya itu kapan untuk menolongnya gitu. Nah isim alat wazannya mif'alun, mauzunnya minsorun. Seperti itu. Nah artinya jika isim alat berarti alat untuk menolong. Oke. Nah yang kedua ada tasrif lugawi. Baik, yang kedua adanya tasrif lugawi. Tasrif lugawi itu memiliki tujuh perubahan bentuk katanya. Yang pertama ada huwa, huma, hum. Memiliki 7 perubahan bentuk kata, yaitu yang pertama adalah fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar, fa'il, maf'ul, fi'il amr dan fi'il isim nahyi. Nah, wazannya jika di fi'il lugawi ada huwa, huma, hum, hiya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, anna, nahnu. Oke, itu sudah tidak asing lagi ya. Lanjut kepada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai wazan. Nah, tadi sudah saya jelaskan bahwa wazan dan mauzun itu berbeda. Nah, jika wazan itu adalah timbangan, pola atau cetakan. Nah, berarti ini nih, fa'ilah, wazan fa'ilah berarti timbangan fa'ilah, pola utama kata fa'ilah. Wazan fa'ilah berarti timbangan fa'ilah. Nah mauzunnya itu apa? Mauzunnya yansuru, mauzunnya yansuru. Nah mauzun itu yang ditimbang berarti kalau misalnya wazannya fa'ilah berarti ditimbangan fa'ilah. Mauzunnya nasoro berarti yang ditimbang nasoro. Nah contohnya fa'ila yaf'ulu fa'ilun. Nah mauzunnya kataba yaktubu
katibun. Nah, jika di sini nih fa'ala yaf'alu fa'ilan, nah mauzunnya nasara yansuru nasran, seperti itu. Nah, jika sigot itu dijelaskan ialah bentuk kata. Oke, jadi jika kalian pada bingung, tasrif itu memindahkan kata ataupun kalimat kepada bentuk yang lain dan memiliki makna. Di dalamnya adanya masdar. Nah, masdar itu perubahan satu asal. Nah, tasrif itu masdar kepada kata yang lain ataupun perubahan asal satu kata kepada kata yang lain. Nah, jika tasrif istilahi yang mohon dicatat, tasrif istilahi itu ada pembagian tasrif itu ada dua. Yang pertama ada tasrif istilahi dan tasrif lugawi. Tasrif istilahi memiliki 10 bentuk perubahan kata. Ada kata fi'il madhi, fi'il mudhari, masdar mim, fi'il isim fa'il, isim maf'ul, fi'il amr, fi'il nahyi, isim zaman, isim makan, dan isim alat. Jika tasrif lugawi memiliki 7 bentuk perubahan kata. Yang pertama adanya madhi, fi'il mudhari, fi'il masdar, fa'il, maf'ul, amr, dan nahyi. Nah, wazannya tasrif lugawi memiliki domir. Nah, domirnya itu ada huwa, huma, hum, iya, huma, huna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, anna, nahnu. Nah, jika diubah contohnya kata nasaro yansuru nasron Oke, dilanjut kepada sigot. Nah, sigot itu bentuk kata. Nah, jika anak-anak masih bingung, bisa saya jelaskan bahwa syarat terbentuknya tasrif itu ada 4. Yang pertama adanya harus ada kata dasar ataupun kata asli ataupun sumber. Nah, di mana ya bisa mencari sumber? Misalnya nasoro. Nah, kata nasoro tersebut memiliki arti adanya fi'il, ayun fi'il, dan lam fi'il. Sumbernya dari fa'ala. Nah, kata contohnya adalah nasoro. Nah, yang pertama harus ada kata dasar sebagai sumber ya. Mohon dicatat harus ada. Syarat terbentuknya tasrif harus ada syarat terbentuknya tasrif yang pertama harus ada kata sumber. Yang kedua harus mengikuti pada perubahan sesuai domirnya. Domirnya di mana ya teteh? Domirnya ada di sini. Fa'ala yaf'ul fa'lan maf'alan fa'ilun maf'ulun af'ul la taf'ul maf'ulun maf'ulun mif'alun. Nah, yang ketiga tidak boleh menyalahi kaidah sorof. Kenapa sih harus fa'ala? Kenapa tidak taf'ala aja? Nah, taf'ala itu kan sebagai mauzun, bukan sebagai wazan. Wazan adalah timbangan atau pola utamanya wazan. Nah, yang keempat adanya harus tahu kaidah ilal jika ada perubahan khusus karena huruf ilal. Nah, huruf ilat itu ada hamzah, waw, dan ya. Nah, jika jika di dalam tasrif istilahi adanya huruf ilat, maka perubahan bentuknya berbeda sendiri. Nah, lanjut syarat terbentuknya wazan yang pertama harus memiliki huruf asal ataupun memiliki huruf asal, yaitu ada qaf, ain, dan lam. Huruf-huruf tambahan zaidah tidak boleh mengganti huruf asal dalam penimbangannya. Jadi huruf asal tidak boleh mengganti wazannya. Karena mengapa demikian? Karena memang itu sudah
ada syarat di kaidah ilmu bahasanya. Yang ketiga, wazan disesuaikan dengan jenis katanya. Wazan harus disesuaikan dengan jenis katanya. Misalnya, wazan fa'ilah, mauzunnya berarti mauzunnya harus nasoro. Misalkan jika wazannya fa'ala, masa ia mauzunnya mansorun, kan itu sudah mengubah bentuk wazan aslinya. Nah, yang terakhir, kata yang ditimbang huruf atau isim tidak bisa ditimbang seperti alif, lam, dan mim dan nun. Nah, jadi mauzun, jadi huruf mauzun tidak bisa ada penambahan di sebelumnya, tidak boleh adanya huruf alif dan lam, harus memang huruf asli. Nah, sigot, syarat terbentuknya sigot, yang pertama harus berasal dari kata dasar yang sah. Yang kedua harus sesuai dengan pola wazan yang menunjukkan waktu dan pelaku. Yang ketiga, zigot harus mengikuti hukum perubahan sorifiyah. Contohnya fa'ilun berarti sesuai dengan wazan kataba. Nah, isim fa'ilnya dari katibu, seperti itu. Oke, pembahasan yang terakhir mengenai bina. Oke, jadi di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi mengenai bina. Jadi bina dalam bahasa Indonesia yaitu berarti bangunan. Nah, bangunan itu adalah misalnya ada intinya bina itu dalam bahasa Indonesia adalah bangunan. Jika dalam bahasa Arab, bina itu adalah penyusunan fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il ada 7. Nah, penyusunan fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il, jadi fa'ilah. Nah, penyusunan fa fi'il, ain fi'il, dan lam fi'il. Nah, macam-macam bina. Sahihun, mudha'afun, misalun, wajhafun, naqisun, walafifun, mahfuzun, wabina'u. Nah, jadi bina sahih itu semua hurufnya ilat. Sahih itu adalah semua hurufnya. Jadi bina sahih itu semua hurufnya ilat. Jadi semua hurufnya ilat. Nah, huruf ilat itu ada 3. Yang pertama ada waw, alif, dan ya. Huruf ilat waw, alif, dan ya. Nah, bina mudhofif ialah kalimat fa fi'ilnya berupa ilat. Kalimat fa fi'ilnya berupa ilat. Bina mudhofif kalimat fa fi'ilnya berupa ilat. Contohnya bina mudhofif. Contohnya mohon maaf, bina sahih terlebih dahulu. Bina sahih contohnya itu nasoro. Mengapa nasoro? Karena adanya karena bukan mohon maaf, bina sahih itu adalah semua hurufnya bukan ilat. Jadi jika hurufnya memiliki kaidah ilat, maka berarti itu dinamakan bukan bina sahih. Bina yang lainnya, jika
huruf ataupun kata ataupun kalimat memiliki makna yang bukan makna ilat, maka itu disebut dengan bina sohi. Oke, jika bina mudhofif ialah kalimat fa fi'ilnya berupa ilat. Contohnya madada. Nah, madada berarti memiliki huruf ilat. Huruf ilat asalnya dari fa'ilah. Nah, diidomkan menjadi madda. Adanya tasydid. Nah, jika bina mitsal ialah kalimat ain fafi'ilnya. Oh, maaf. Berarti kalau misalkan mudhof ain dan lam fi'ilnya hurufnya sama, hurufnya sama. Jika bina mitsal kalimat fa fi'ilnya berupa ilat. Contohnya wa'iddah. Contohnya wa'iddah. Nah, ajwaf kalimat ain fi'ilnya berupa ilat. Contohnya itu ajwaf qala. Jika nakis kalimat lam fi'ilnya berupa ilat. Kalimat lam fi'ilnya berupa ilat. Contohnya azza, goza. Lam fi'ilnya berupa ilat. Nah, yang keenam ada bina lafif. Huruf ilatnya ada dua. Huruf ilatnya ada dua. Contohnya itu rawaya. Nah, huruf ilatnya itu ada dua. Ya, ini huruf ilatnya ada dua. Bina mahfuz yang terakhir. Salah satu hurufnya adalah hamzah. Contohnya amalah. Oke, jadi saya ringkas ya teman-teman bahwa bina itu adalah ilmu shorof, berarti penyusunan fa fi'il, ain fi'il dan lam fi'il. Di sini dijelaskan bahwa bina adalah penyusunan fa fi'il, ain fi'il, lam fi'il memiliki tujuh bentuk, yaitu ada macam-macam bina, ada 7. Yang pertama, bina sahih ialah semua hurufnya bukan ilat. Huruf ilat itu ada waw, alif, dan ya. Nah, yang kedua ada bina mudhofif. Kalimat ain dan lamnya, ain fi'il dan lam fi'ilnya hurufnya sama. Contohnya madadah. Nah, jika diidamkan menjadi maddah. Yang ketiga ada bina mitsal.
Bina misal kalimat fafi'ilnya berupa ilat. Wa goza. Yang keempat ada bina nakis, kalimat lam fi'ilnya berupa ilat, contohnya goza. Bina ajwas, kalimat ain fi'ilnya berupa ilat, olah. Kenapa berupa ilat? Nah, di sini dijelaskan bahwa ain fi'ilnya berupa ilat. Ain fi'ilnya ialah alif. Jadi gini, kolnya ini sebagai fa, alifnya sebagai ain, lamnya sebagai lam. Nah, bina lasif, huruf ilatnya ada dua. Jadi contohnya rawaya. Nah, rawaya kan memiliki dua huruf, yaitu ada wa dan ya. Nah, yang terakhir bina mahfuz. Bina mahfuz salah satu hurufnya ada hamzah. Contohnya amala. Nah, salah satu huruf la di sini termaksud la fi'il. Nah, hamzahnya adalah bina mahfuz dan lamnya adalah huruf asli. Oke, di sini mungkin penjelasan dalam bentuk kalimat saya akan secara ringkas. Oh ya, syarat terbentuknya bina itu ada dua. Yang pertama katanya harus kata asli. Jadi katanya harus asli. Yang kedua harus dilihat apakah huruf-hurufnya sahih ataupun mengandung huruf ilat ataupun ada hamzahnya ataupun mudhoaf itu seperti ini ya, madadah. Menjelaskan sesuai dengan kitab Amsilah At-Tarfiyah. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf semampu saya. Terima kasih Ibu, terima kasih teman-teman, dan terima kasih adik-adik yang sudah melihat penjelasan semampu saya. Semoga mohon maaf atas kesalahan saya, mohon maaf atas saya di sini masih belajar pemahaman saya. Insya Allah saya ingin bisa dalam bahasa Arab ini. Terima kasih banyak Ibu. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sekian dari saya, sekian dari materi ilmu sorof saya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.